Saudara sekalian, kita berada di tanah air Indonesia yang memiliki ciri yang khas, yang tidak ditemukan di benua Eropa, benua Amerika, ataupun Rusia dan RRT. Kita satu-satunya negara kepulauan yang tersebar sepanjang khatulistiwa. Ada 17.508 pulau, diapit oleh dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra India, dan dua benua besar, Asia dan Australia. Hutan Indonesia sangat luas, sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Hutan tropis Indonesia berbeda dengan hutan-hutan lain di dunia, mempunyai peranan fungsi yang sangat beraneka ragam. Indonesia sendiri tumbuh dalam pembangunan ekonominya ini sangat bergantung pada pertambangan, perkebunan, pertanian dengan menciutkan luas hutan kita. Dan kalau kita tidak punya hutan, maka keunggulan daya saing tanah air kita yang memiliki sumber alam hayati yang beraneka ragam, memiliki tumbuh-tumbuhan hewan yang demikian banyak, tidak bisa kita pakai dalam persaingan ekonomi dunia ini. Tantangan yang kita hadapi sekarang, saudara sekalian, adalah bagaimana menghadapi 100 tahun Republik Indonesia 2045 yang tetap utuh alamnya, utuh bangsanya, tapi makmur rakyatnya. Kita sepakat bahwa Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota negara lain mengembangkan pola reduction of emission through deforestation and forest degradation. Maka hutan itu sebetulnya menjalankan fungsi sebagai paru-paru manusia. Selama ini, fungsi menyerap karbon tidak memperoleh imbalan apa-apa. Maka sekarang berkembanglah satu program REDD+, RED+, yang dimaksud adalah apabila Indonesia berhasil memelihara hutannya, sehingga berhasil menampung menyerap karbon, maka pelaksanaan tugas hutan Indonesia menyerap karbon itu kini dapat memperoleh imbalan keuangan. Tadinya tidak demikian. Tadinya hutan Indonesia menyerap karbon dianggap sudah sebagai suatu hal yang gratis. Sekarang, karena hutan semakin langka di dunia, sementara pencemaran karbon semakin naik akibat pencemaran industri, pencemaran energi, dan sebagainya, maka fungsi hutan menyerap karbon mempunyai nilai yang dapat diganti dengan uang. Apabila sekarang masyarakat yang hidup di hutan, masyarakat adat yang mempunyai peta tanah berhutan, masyarakat ini sekarang mempunyai peluang untuk memperoleh imbalan dari kemampuan penyerapan karbon oleh hutan tersebut. Hutan tropis Indonesia sekarang karena menyerap karbon memperoleh hak imbalan dari masyarakat dunia, terutama dari mereka yang berkepentingan untuk atau berlebihan melepaskan karbon akibat pencemaran di negara industri. Di masa lalu, pembangunan adalah eksploitasi hutan, merobak hutan, menebang hutan untuk memperoleh tanah bagi perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Sekarang kita balik.
pendapatan, penerimaan disertai dengan melestarikan hutan, memperkaya fungsi hutan, menyerap karbon. Dengan demikian, maka dengan menyerap karbon itu, hutan memperoleh imbalan. Hutan juga menyerap hujan, menyerap air, sehingga hutan menghasilkan mata air. Dan mata air pun menjadi sumber penghasilan berikutnya dari hutan tersebut. Hutan itu mempunyai bermacam-macam manfaat. Kulit hutan pinus di Aceh mempunyai minyak bahan baku yang dapat digunakan terhadap kanker. Di hutan tumbuh berbagai jenis bambu, yang di dalam bambu ada serbuk yang menjadi bahan baku obat asma. Begitu pula di dalam hutan ada organisme mikroorganisme. Pada suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Dayak Iban di Kalimantan Barat mempunyai kearifan untuk dapat memperoleh itu pacat lintah di hutan, di tanah hutan, untuk menjadi bahan baku obat terhadap stroke, terhadap kekentalan darah, terhadap ancaman serangan jantung. Di dalam hutan pula ada bermacam-macam mikroorganisme, ada macam-macam tumbuh-tumbuhan, jamu yang bisa menjadi bahan kosmetika atau bahan baku obat, kunyit, rempah, dan macam-macam. Artinya, saudara sekalian, kita mengembangkan hutan bukan saja menuju pada kayunya, tapi pada segala isi fungsi hutan sebagai sumber mata air, sebagai penyerap karbon, sebagai tempat tumbuh-tumbuhannya berguna menjadi obat, sebagai tempat tumbuhnya hewan yang juga mempunyai fungsi yang penting, sebagai tempat budaya di mana masyarakat adat tumbuh, sebagai sumber daya tarik ekowisata, sebagai macam-macam hal. Yang pokok adalah pola pembangunan tanpa merusak hutan, tanpa merubah hutan, pola pembangunan menaikkan nilai tambah dari hasil hutan dengan perkayaan isi hutan, dan itu dengan sains dan teknologi memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia di masa depan. Tapi yang penting ingin saya tekankan adalah pola pembangunan yang tadinya menghancurkan, merusak, menebang hutan, kini bisa dirubah dengan menaikkan nilai tambah hutan dengan sains dan teknologi, sehingga hutan yang utuh sebagai keutuhan fungsi hutan tetap dapat memperoleh imbalan pendapatan dan bisa memberikan kemakmuran pada masyarakat adat, masyarakat desa lokal setempat. Untuk itulah saya harap semua kita dapat menyebarluaskan pandangan cara pembangunan yang lain ini, cara pembangunan tanpa merusak, cara pembangunan melestarikan hutan, agar dengan demikian semua kita dimanapun dia berada dapat memperoleh manfaat dari hutan, dan Indonesia dalam posisi kedudukannya di Khatulistiwa dengan hutan tropis satu-satunya di dunia ini dapat nanti memperoleh manfaat yang lebih besar. Oleh karena pada 2045, jika negara-negara lain telah menghancurkan hutannya di masing-masing negaranya, bila kita tetap bisa mempertahankan, kita menduduki posisi monopoli dalam kelestarian hutan dan produk hutan, jasa hutan di dunia ini. Kesini harus kita pergi. Cita-cita kita adalah Indonesia pada 100 tahun Republik Indonesia 2045 tetap tegar berdiri, hijau lestari, dengan masyarakat yang aman makmur berkat pemanfaat alam secara lestari. Semoga Tuhan melindungi kita dalam usaha besar ini. Terima kasih.